على كل ما نبي أسلافنا الصالحين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alimtum shiqaqa khilafa bainihima baina zawjaini wal idafatu lil ittisa ay shiqaqan bainahuma. Jika kalian khawatir, maksudnya kalian mengetahui pertentangan antara suami dan istri. Nah ini digunakan idhofah mudhaf ilaih untuk lil ittisa, untuk lebih memudahkan cara membaca. Maksudnya itu sikokon bainahuma. Itu kalau sikok ini hikmahnya. Kenapa Allah menggunakan sikoko bainahuma? Itu kan kalimat yang biasa itu kan sikokon bainahuma supaya lebih luas, lebih mudah dibaca. Jika kalian mengetahui pertentangan antara suami istri, pertengkaran antara suami istri, fab'asu ilaihima biridahuma hakaman rajulan ngadlan min ahli aqaribihi wa hakaman min ahliya. Maka kalian datangkanlah kepada suami istri kalian datangkanlah tentu saja dengan seizin si suami dan si istri hakaman juru damai, yaitu laki-laki yang adil, laki-laki yang pintar, yang cerdas, yang adil maksudnya. Dari pihak si suami, dari pihak kerabat si suami, dan juru runding dari pihak si istri. Wayakilu azzauju hakamahu fi talaqin wa qabulin wa iwadin alaihi. Dan kalau sudah ada itu, si suami memasrahkan kepada si juru rundingnya itu mengenai apakah talak, apakah cerai, apakah menerima lagi, apakah memberikan ngiwat sebagai tanda tali kasih yang berkaitan dengan diteruskan atau bercerai. Wa tawakkalu hiya hakamaha fil ikhtila. Dan juga si pihak istri itu menyerahkan kepada juru rundingnya mengenai ikhtila, mengenai khulu, mau khulu apa mau gimana, mewakili suami dan mewakili istri masing-masing. Fajtahidani, kemudian dua juru runding itu keduanya bersungguh-sungguh mayak murani az-zalima birruju, dan misalnya memerintahkan kepada pihak yang zalim, apakah si suami, apakah si istri, untuk kembali, jangan zalim. Au yufarriqani, atau dua juru runding itu memutuskan untuk memisahkan suami istri itu, untuk menceraikan. In ra'yahu, kalau memang pendapat keduanya memang sebaiknya harus seperti itu. Allah Ta'ala in yurida ay al-hakamani islahan yuwaffiqillahu bainahuma baina zawjaini ay yuqaddiruhuma ala ma huwa ata'atu min islahin aw firaqin. Kalau memang juru runding pihak suami dan istri itu berkehendak untuk memperbaiki, maka Allah akan memberikan petunjuk dan pertolongan kepada suami dan istri untuk mentaati keputusan juru runding itu, baik itu apakah berkaitan dengan rujuk kembali atau bercerai. Innallaha kana aliman bikulli syai'in khabiran bil bawatini kadzawahiri. Sungguh Allah itu maha mengetahui tiap-tiap sesuatu dan maha mengawasi
Maha mengawasi yang batin sebagaimana Allah juga maha mengawasi yang zahir, yang kelihatan. Kalau ada suami istri berantem, yang langkah pertama kan suami menasihati dan seterusnya itu, akhirnya tetap aja nggak jadi, ya datangkanlah si suami mengutus keluarganya untuk jadi juru runding, si istri juga iya. Nah, di situ nanti itu namanya hakaman. Hakam, juru runding itu nanti keputusan juru runding ya si suami yang manut, si istri yang manut. Nah, juru runding ini diingatkan oleh Allah kalau memang juru rundingnya itu benar-benar ingin mencari kebaikan, maksudnya untuk memperbaiki hubungan si suami dan istri itu, ya pasti Allah nanti akan memberikan pertolongan, memberikan petunjuk pada si suami istri sehingga mentaati hasilnya keputusan juru runding itu. Kalau juru rundingnya serius mencari solusi dan masuk akal lah gitu. Itu ya, kalau jadi runding, juru runding ya harus benar-benar serius. Orang kok malah mencari kesempatan atau makmun paham. Wa'budullah itu wala tusyriku bihi syai'a. Dan kalian sembahlah Allah, maksudnya menyembah Allah itu ya dengan memahaesangkan Allah, hanya menyembah Allah saja. Wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun juga, jangan. Wa bil walidaini ihsana wa ahsinu bil walidaini ihsanan birran. Dan berbuatlah baik, kalian berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Birron maksudnya berbakti. Walaini janibin, dan bagusnya komunikasi. Berbuat baik, berbakti itu niatnya baik. Berniat baik, jangan pernah berniat tidak baik kepada orang tua. Ya pernah kita terangkan. Bukan harus menuruti semua. Kalau berbuatlah baik, berbakti itu tidak sama dengan menuruti semua. Orang tuanya raja maling, kamu disuruh belajar maling, ya kan jangan dituruti kan itu. Wabidil kurba, dan kalian berbuatlah baik kepada al-qurabati, kepada sanak kerabat, kepada orang yang punya hubungan darah. Ada atau persaudaraan yang berkaitan dengan hubungan darah itu punya hak. Berbuat baik itu ya minimal jangan berniat buruk. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Yatim itu bisa dohirnya bisa apa jenenge. Karena ada atau kriteria yatim menurut dohirnya orang itu umur tidak punya ayah atau tidak punya ayah ibu, umurnya di bawah balik, ada yang mengatakan begitu. Atau yatim itu bisa dalam pengertian lemah, nggak punya pelindung. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin berbuatlah baik. Wal jari dil kurba, dan tetangga-tetangga yang memiliki hubungan darah. Al qoribi, yang dekat mingka terhadapmu, fil jiwari awin nasabi. Wal jari dil kurba ini di sini ditafsiri tetangga yang dekat darimu, baik dekatnya itu karena menjadi tetangga dekat atau karena menjadi tetangga dan sekaligus ada hubungan darah meskipun jaraknya agak jauh. Wal jaril junubi al bangiti ngangka fil jiwari awin nasabi, dan juga berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh, baik dalam soal pertetanggaan maupun dalam soal hubungan darah. Maksudnya itu ya berbuat baiklah kepada semua orang tadi. Tetangga apa, pada orang tua, pada sanak kerabat, ya, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Ya, berarti kan semuanya itu. Berbuat baiklah kepada semua orang. Wasahibi bil jambi, ya ini masih tambah. Wasahibi bil jambi arrafiki fi safarin aw sinangatin wakila az-zaujatu. Dan juga kepada teman dekat, berbuat baiklah kepada teman dekat. Maksudnya sahabat di dalam perjalanan atau teman di dalam satu pekerjaan.
Dan juga ada yang menafsiri, ini maksudnya sahabat, teman dekat ini maksudnya istri, berbuatlah baik kepada istri. Wa ibnis sabili, dan orang yang dalam perjalanan al-munqatingi fi safarihi, yang kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Berbuat baik itu maksudnya berilah uang, berilah bantuan. Mama malakat aimanukum minal arqai, dan berbuatlah baik kepada apa yang ada di dalam kekuasaan kalian, orang-orang yang dalam kekuasaan kalian, yaitu para budak. Berbuatlah baik. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan mutakabiran fakhuran alan nasi bima utiya. Sungguh Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong. Yang sombong itu mukhtalan ya. Sombong, tidak berbuat baik ini sombong ya. Berarti berbuat baik itu termasuk sopan. Berarti mukhtalan itu di samping sombong juga kejam, pelit itu saya. Nah. Fakhuron, dan orang yang menyombongkan diri, maksudnya kepada orang lain dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang dia telah diberi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Baca Quran.